彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tindakan tiba-tiba di dalam aula menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Wajah mereka berubah menjadi berkilauan ketika mereka dengan jelas melihat orang yang telah mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Mereka segera menggunakan mata yang menyedihkan untuk melihat Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan dengan tenang mengamati tangan besar yang ditempatkan di kotak Jade Bone Fruit. Sejak 5 kotak giok ini dikeluarkan, Xiao Yan merasa bahwa itu usahanya untuk bertukar bahan obat tidak akan semulus yang dia pikirkan. Xiao Yan samar-samar menoleh. Dia menatap pria berwajah merah besar yang berdiri di belakangnya, dan samar-samar merajut alisnya. Old Qi, tuan ini adalah yang pertama menawar, bukankah tindakanmu ini tidak cukup mengikuti aturan? Pemilik hati Yao tenggelam ketika dia melihat sesepuh berwajah merah mengulurkan tangannya. Namun, dia dengan paksa tersenyum ketika dia berbicara. Apa yang dikatakan pemilik Yao? Tempat ini awalnya mendapat 1 untuk menawar. Tawaran tertinggi akan mengambil item. Mengapa penting siapa yang lebih dulu? Pria berwajah merah besar berbicara dengan ketidaksenangan ketika dia mendengar hal ini. Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mendengarnya mengatakan ini. Dia berbicara dengan cara yang tidak komunikatif. Ini, buah tulang jade, juga sangat penting bagi aku. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun hari ini. Oleh karena itu, pemilik Yao, tolong beritahu aku barang apa yang diperlukan untuk menukarkannya. Pemilik Yao bertukar pandang dengan pria tua berambut putih di sampingnya setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan membalas, ketiga bahan obat ini di antara bahan obat berkualitas tinggi di ribuan rumah obat kami. Mereka sangat mahal. Jika Tuan Yan ingin menukarnya, tolong berikan pil obat tingkat 5. Pil obat tingkat 5, ya. Xiao Yan merenung sedikit ketika dia mendengarnya. Dia diam-diam menghitung dan menemukan itu tidak dianggap sangat mahal. Pil obat yang disempurnakan dari 3 bahan obat ini adalah sekitar tier ke-6 atau lebih tinggi. Oleh karena itu, nilai mereka tidak kalah dengan pil obat tingkat 5. Hei, mencoba belajar dari orang lain untuk bertukar bahan obat ketika kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Qishan segera tertawa dingin ketika ia melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Tangan Xiao Yan bergerak setelah suaranya terdengar. Sebotol giok dibawa keluar sebelum diletakkan di atas meja. Dia dengan lembut berkata, Dou Spirit Pill, pil obat tingkat 5. Aku pikir semua orang di sini tahu dampaknya, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Sebuah kegemparan tiba-tiba meletus di dalam aula besar saat suara Xiao Yan terdengar. Tatapan semua orang membawa seutas kejutan saat mereka menatap botol batu giok di atas meja. Pil Spirit Dou. Pil obat ini bisa dianggap sangat terkenal dimanapun itu ditempatkan. Jika pil berjalan angin yang telah diambil Qishan sebelumnya dianggap sebagai pil kelas rendah dalam kategori tier 5, pil Dou Spirit dapat dianggap sebagai kelas tinggi yang asli. Selain itu, pil berjalan angin termasuk kategori menipis jenis pil obat. Nilainya tidak diragukan lagi adalah dunia yang terpisah dari pil Dou Spirit yang bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang selamanya. Oleh karena itu, tidak peduli arah mana yang melihatnya, mereka berdua tidak memiliki ruang untuk perbandingan. Pemilik Yao dan Yan tua di belakangnya serta Qishan di samping semuanya terkejut ketika melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan pil Dou Spirit.
Suasana sunyi di aula berlanjut selama sekitar 1 menit. Qishan akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia berkata dengan cara yang penuh teka-teki, "Hai Old Tian. Meskipun tingkat keberhasilan kamu dalam menyempurnakan pil Dou Spirit sangat rendah, tidakkah kamu menilai pil Dou Spirit ini terlalu tinggi?" Yan tua dari 1000 rumah obat samar-samar menyapu mata atas Qishan setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kamu ketika berhubungan dengan keterampilan perbaikan obat. Namun, aku yang lama tidak takut pada kamu ketika harus meminum pil obat. Qishan tersedak kata-kata ini dari Yan tua sampai dia menjadi membosankan. Dia juga merasa agak pahit. Ketika datang untuk memiliki mata untuk pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu dia tidak bisa menandingi yang pertama. Tuan ini, apakah kamu benar-benar berencana untuk menggunakan pil Dou Spirit ini untuk menukarkan ketiga bahan obat ini? Wajah pemilik Yao penuh dengan senyum saat dia melihat Xiao Yan. Suaranya mengandung ketidakpastian. Nilai pil Dou Spirit ini lebih besar dari 3 bahan obat ini. Agar berhasil dalam menyegel kesepakatan ini, dia bahkan bersedia meninggalkan Qishan yang tergantung kering di samping. Dou Spirit Pill bahkan Old Tian memuji pasti bisa dianggap bagian atas di antara pil obat tingkat 5. Meskipun Thousand Medicinal House-nya lelah Qishan, itu tidak bisa dianggap ketakutan. Xiao Yan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia secara alami mengerti bahwa nilai dari pil Dou Spirit jauh lebih tinggi dari ketiga bahan obat ini. Namun, storage cincinnya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang dia sempurnakan saat itu. Meskipun dia memiliki beberapa pil obat lain, mereka jauh lebih baik daripada pil Dou Ling ini atau terlalu rendah untuk diambilnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa membiarkan bos dari rumah obat 1000 ini memiliki keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntung bahwa itu Xiao Yan memang memiliki kesan positif tentangnya karena pengingatnya yang tersembunyi sebelumnya. Tidak apa-apa membiarkannya mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. Jika pemilik Yao tidak keberatan, aku akan mengambil 3 bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Kegembiraan liar segera muncul di wajah pemilik Yao ketika dia mendengar ini. Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam karena terganggu oleh Qishan. Matanya yang cantik beralih ke Qishan dan suaranya berisi kemarahan yang ditekan. "Lama Qi, Qishan menghormati kamu sebagai orang penting di Kota Hitam Kaisar dan memberi kamu rasa hormat yang luar biasa. Tolong jangan minta rumah 1000 obat aku memberikan perintah untuk mencegah masuknya kamu." Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia berbalik. Mata-matanya yang padat saat dia menatap Qishan, yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiao Yan. Tidak disangka bahwa teman ini sebenarnya adalah ahli Dou Huang. Aku yang lama bisa dianggap buta, emosiku tidak stabil beberapa saat yang lalu. Mohon maafkan aku atas pelanggaran apapun. Qishan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiao Yan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan es saat dia menatap Qishan. 2 sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat jahat saat mereka melihat Qishan di sisi berlawanan. Cara itu muncul seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat orang tua yang penuh kebencian ini untuk selamanya tetap berada di belakang ketika Xiao Yan membuka mulutnya. Pemilik Yao dan Old Tian di samping terkejut setelah mendengar nama yang dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Mereka segera berpikir keras. Joy melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati 2 orang yang tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bertanya secara acak. Namun, dia akhirnya melihat ekspresi wajah mereka berdua. Sepertinya mereka sama sekali tidak menyadari hal ini. Xiao Yan menoleh dan bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sisinya. Dia menemukan bahwa meskipun ketenangan yang terakhir, ada kegembiraan samar di matanya. Mereka tidak berhasil mendapatkan sedikit pun informasi mengenai saliva transformasi tubuh Bodhisattva selama perjalanan mereka. Tanpa diduga, mereka mungkin bisa belajar sesuatu setelah mereka tiba di sini. Xiao Yan tanpa sadar merasakan mulutnya kering setelah mendengar efek misterius yang luar biasa meskipun ketenangannya. Hati Bodhisattva ini benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang alkemis.
Prestasi masa depan alkemis kebanyakan ditentukan oleh kekuatan semangat mereka. Secara normal, jiwa seseorang hanya akan menjadi lebih kuat dan kuat ketika seseorang tingkatkan. Tidak peduli bagaimana seseorang dilatih, roh seseorang akan tetap tenang selama waktu biasa dan tidak akan diperkuat bahkan oleh sedikit pun. Alasan Xiao Yan mampu memiliki pencapaian seperti itu pada usia seperti itu sebagian besar karena semangatnya sedikit lebih kuat daripada orang biasa sejak ia masih muda. Jika bukan karena alasan ini, Yao Lao, yang tersembunyi di dalam ring, tidak akan mengungkapkan dirinya kembali di Wutan City. Dia juga tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk merapikan Xiao Yan dari seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil ke orang yang benar-benar kuat ini yang telah mengejutkan dan mengagumi kekaisaran. Oleh karena itu, mengatakan bahwa prestasi Xiao Yan saat ini sebagian besar karena kekuatan spiritualnya, yang lebih kuat dari orang biasa, bukan omong kosong. Namun, hati bodhisattva ini sebenarnya memiliki efek penguatan dan penguatan semangat seperti ini. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang memperolehnya kemungkinan akan mengumpulkan pencapaian yang tidak terukur di masa depan. Titik ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak meragukan. Ada jenius lahir alami dan ada jenius yang diperoleh. Para jenius yang diperoleh yang dibentuk dari bodhisattva heart mungkin mencapai prestasi yang lebih menakutkan. Aku yang lama telah melihat beberapa buku kuno yang berasal dari masa lalu jauh yang mengatakan bahwa pernah ada seorang elit Dousheng yang dikenal sebagai Putih Zi ribuan tahun yang lalu. Elit Dousheng ini telah menelan hati bodhisattva, tetapi aku yang lama tidak tahu apakah ini benar. Setelah semua era itu terlalu lama. Yan tua tersenyum. Dari kata-katanya, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikannya. Melakukan Wusheng. Benda itu benar-benar terlalu jauh. Ada rumor bahwa seorang ahli di kelas itu dapat menyebabkan gunung dan sungai runtuh atau ruang untuk hancur hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan hebat semacam itu adalah sesuatu yang seorang ahli biasa akan kesulitan membayangkannya. Xiao Yan mengeluarkan TSK dari mulutnya. Namun, dia juga tidak menempatkan kata-kata pihak lain di dalam hatinya. Dia tidak pernah percaya bahwa objek spiritual alami apapun dapat benar-benar memungkinkan seseorang untuk mencapai kelas Dousheng. Kelas itu adalah sesuatu yang tidak bisa diandalkan oleh objek eksternal manapun untuk dijangkau. Yang bisa dilakukan hanya bergantung pada keberuntungan dan potensi seseorang. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas setelah berjalan keluar dari 1000 tempat medicinal house. Dia mempelajari lalu lintas manusia yang datang dan pergi. Dia menoleh untuk melihat dokter peri kecil di sisinya saat dia tertawa, sepertinya kita tidak datang dengan sia-sia kali ini. Kami tiba-tiba berhasil mendapatkan beberapa berita tentang saliva transformasi tubuh bodhisattva di sini. Dokter peri kecil menyeringai. Hatinya juga sedikit bersemangat. Dari 3 syarat yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, saliva transformasi tubuh bodhisattva adalah yang paling sulit ditemukan. Sekarang, mereka benar-benar berhasil memperoleh informasi tentang hal itu di tempat ini. Jika mereka bisa mendapatkannya selama lelang, itu tidak akan lama sampai mereka bisa mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu tidak akan menjadi hal yang mudah untuk mendapatkan saliva transformasi tubuh bodhisattva dalam lelang. Dokter peri kecil mengingat apa yang telah dikatakan Yan tua sebelumnya sebelum mengerutkan kening dan menghela nafas. Meskipun tubuh bodhisattva transformasi saliva yang sederhana mungkin tidak menyebabkan terlalu banyak ahli dan faksi untuk menginginkannya, hati bodhisattva misterius di belakangnya adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang menjadi gila. Oleh karena itu, jelas tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan saliva tubuh bodhisattva transformasi di tengah lelang yang dipenuhi para ahli. Kami akan mencoba yang terbaik. Jika itu benar-benar tidak memungkinkan, kami juga bisa melakukan beberapa hal yang teduh. Xiao Yan membentangkan tangannya dan tertawa. Saat itu, dia diam-diam menyerang dan membunuh bahwa itu junior sekte pemimpin sekte darah untuk mendapatkan fragmen peta dari api lotus demonik pemurnian. Membunuh orang dan mencuri harta itu pada dasarnya adalah sesuatu yang terlalu umum di daerah Black Corner. Xiao Yan jelas tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada cukup banyak orang di Black Emperor City ini yang memiliki pemikiran yang sama dengannya.
Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar berhasil melelang tubuh bodhisattva transformasi Saliva, itu mungkin sangat sulit bagi orang itu untuk berhasil membawanya pergi tanpa memiliki kemampuan dan kekuatan yang asli. The Little Fairy Doctor sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Xian di sampingnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya dia sangat tertarik dengan hal semacam ini. Dia, tentu saja, ini taktik terakhir yang digunakan. Namun, sekarang kami akan tetap mengikuti aturan. Setelah kami menemukan tempat untuk beristirahat, aku harus mulai memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Jika tidak, bagaimana kita akan mengajukan penawaran terhadap orang-orang dalam lelang? Menurut dugaan aku, ada kemungkinan bahwa Black Emperor Sekte pasti tidak akan melelang ini disebut Bodhisattva Body Transformation Saliva untuk koin emas. Kemungkinan besar, mereka ingin menukarnya dengan sesuatu. Setelah semua, sesuatu tingkat ini terlalu berharga. Sulit bagi emas untuk mengukur nilainya. Xiao Yan tersenyum dan menyuarakan pikirannya. Teriakan yang tiba-tiba terdengar menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk berhenti. Tatapan mereka membawa kejutan ketika mereka melirik tempat yang jaraknya cukup dekat. Sekelompok besar orang dengan cepat menuju dari sana. Ada seorang pria tua berambut merah yang mengenakan pakaian sederhana di tempat pemimpin. Dia melangkah cepat dengan cepat. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati pria tua berambut merah itu. Kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Elder pertama dari Demon Flame Valley sebenarnya di puncak kelas Dou Huang. Sepertinya dia sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Kekuatan semacam ini sebanding dengan bahkan Han Feng saat itu. Mata Xiao Yan berbalik dari pria tua berambut merah itu ke beberapa orang di sampingnya. Dia menemukan bahwa beberapa pria tua yang dingin dan acuh tak acuh semua berada di kelas Dou Huang. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari itu. Tetua keempat Xiao Yan menghabiskan beberapa hari yang lalu.